Selamat pagi anak-anakku yang terkasih yang sekarang sedang belajar di rumah, anak kelas 11 IPS. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran sosiologi. Pada pagi hari ini, materi kita adalah karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, di dalam masyarakat, seperti yang kita tahu, terdapat berbagai kelompok, baik kelompok yang berdasarkan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang dimensi hubungan antar kelompok. Nah, dalam hal ini, kita mempelajari hubungan antar kelompok dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai dimensi yang ada. Yang pertama adalah dari dimensi sejarah. Nah, dilihat dari dimensi sejarah, maka hubungan antar kelompok mengarah pada masalah tumbuh dan berkembangnya suatu kelompok. Nah, hubungan antar kelompok ini menimbulkan stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Nah, saya tidak membahas lagi apa yang dimaksud dengan stratifikasi karena pada kelas 10 kita sudah bahas tentang stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi etnik dapat terjadi apabila di dalam masyarakat muncul etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu apa? Etnosentrisme adalah faham yang menganggap bahwa sukunya atau rasnya atau kebudayaannya adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan suku, ras atau kebudayaan masyarakat yang lain. Nah, hal ini tentu saja sangat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antar kelompok dilihat dari dimensi institusi, yaitu hubungan ini dapat berupa institusi politik atau lembaga politik dan institusi ekonomi. Nah, yang ketiga adalah dimensi gerak sosial. Ya, dalam dimensi ini hubungan antar kelompok sering melibatkan gerak sosial atau gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini dapat diprakarsai oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan ataupun pihak-pihak yang hendak mempertahankan keadaan atau situasi. Nah, gerakan ini maksudnya artinya adalah bahwa suatu gerakan yang ingin melakukan perubahan yang mungkin di dalam suatu masyarakat tertentu itu ada suatu ketidakpuasan, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan yang namanya gerakan-gerakan sosial yang menuntut perubahan. Ya. Yang keempat adalah dilihat dari dimensi perilaku. Nah, di dalam dimensi perilaku ini hubungan antar kelompok terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompoknya. Contoh bentuk perilaku yang ditampilkan antaranya adalah diskriminasi dan jarak sosial. Diskriminasi itu apa? Perlakuan yang berbeda dengan orang lain. Misalnya anak dengan suku tertentu saya lebih senang, saya berbuat lebih baik dengan dia dibandingkan dengan anak yang berasal dari suku yang lain. Itu namanya diskriminasi, perlakuan yang berbeda. Lalu jarak sosial, yaitu menjaga jarak seseorang atau masyarakat menjaga jarak atau tidak mau mendekati pihak-pihak atau kelompok yang lain, ya, yaitu dengan menjaga jarak sosial. Yang kelima adalah dimensi perilaku kolektif. Nah, dalam dimensi perilaku kolektif ini, hubungan antar kelompok sering terwujud dalam perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah besar orang. Misalnya, yaitu demonstrasi buruh. Ya, kalau demonstrasi itu biasanya
lebih dari satu orang ya. Bukan demonstrasi namanya kalau cuma satu orang, tapi demonstrasi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan sekelompok orang yang jumlahnya besar untuk menuntut sesuatu. Nah, yang terakhir adalah hubungan antar kelompok sosial dilihat dari dimensi sikap. Ya, tadi dimensi perilaku kolektif, sekarang adalah dimensi sikap. Nah, dalam dimensi ini hubungan antar kelompok sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Ya, dimensi sikap ini juga dapat memunculkan namanya sikap partikularisme dan eksklusivisme. Apa itu partikularisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan konstruksi hanya mau mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari kotanya atau kampung halamannya sendiri. Nah, secara sosiologis, sikap partikularisme cenderung menimbulkan konflik. Ya, partikularisme artinya mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok sendiri sehingga mengabaikan kepentingan kelompok yang lain. Ya. Lalu selain partikularisme tadi ada yang dinamakan dengan eksklusivisme, sikap eksklusivisme atau sikap yang bersifat eksklusif. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, eksklusivisme yaitu faham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat karena diri merasa lebih eksklusif dan lain sebagainya, maka dia memisahkan diri dari orang lain. Bukan orang lain memisahkan diri dengannya, tapi dia memisahkan diri dari kelompoknya. Nah, contohnya di sini, seorang anak orang kaya yang hanya mau bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sama dengannya. Ya, kalau bukan dengan anak orang kaya dia nggak mau. Nah, itu contoh eksklusivisme. Atau misalnya dari segi agama, saya tidak mau bergaul dengan teman saya yang berbeda agama dengan saya karena menurut saya agamanya itu bla 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 bla, maka saya tidak mau dekat-dekat, saya memisahkan diri dari mereka. Itu yang dinamakan dengan sikap eksklusivisme. Nah, secara sosiologis sikap ini juga memiliki sisi positif dan negatif. Ada sisi positif dan negatifnya dari adanya sistem sikap eksklusivisme ini. Yang pertama adalah dari sisi positif, sikap ini membuat masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena mereka menganggap bahwa kebudayaan luar kurang baik, tetapi kebudayaan sendiri yang paling baik dan wajib dipertahankan. Sehingga dia memisahkan diri dari kelompoknya karena dia menganggap bahwa kebudayaan orang lain itu nggak baik, hanya budaya saya saja yang bagus. Nah, sehingga sisi positifnya adalah kebudayaannya itu akan dipertahankan, tidak terkontaminasi dengan budaya lain. Nah, itu sisi positifnya. Nah, dari sisi negatifnya ada. Sisi negatifnya yaitu membuat masyarakat tersebut susah untuk mengalami perubahan yang bersifat progres atau yang bersifat kemajuan, memberikan kemajuan dari masyarakat itu. Nah, kebanyakan masyarakat primitif tidak mengalami perubahan sampai sekarang karena apa? Mereka membatasi diri, mereka mengasingkan diri dari kelompok lain sehingga mereka tidak mampu menyerap kebudayaan-kebudayaan di luar yang bersifat membangun. Nah, itu ya. Tetapi selain karena sikap eksklusivismenya, masyarakat primitif ini juga terkadang susah mengalami perubahan karena mereka terisolasi oleh keadaan geografis. Secara geografis mereka terpisah dari masyarakat luar sehingga mau nggak mau mereka akan mengalami kesulitan mengalami perubahan sosial. Nah, kita lanjutkan yaitu pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Ya, hubungan
antar kelompok diwarnai dengan pola-pola tertentu yang khas. Ya, di dalam masyarakat kita, khususnya di Jambi, ya, dalam skup yang kecil, terdapat berbagai kelompok masyarakat. Ya, seperti tadi yang saya katakan, mulai dari kelompok dengan berdasarkan agama, berdasarkan status sosial, berdasarkan suku, ras, dan lain sebagainya. Maka hubungan-hubungan antar kelompok itu diwarnai dengan pola-pola tertentu yang khas. Nah, terhadap kelompok ras, ada seorang sosiolog bernama Michael Banton mengemukakan berbagai kemungkinan pola hubungan yang terjadi antar kelompok ras tersebut. Yang pertama adalah akulturasi, ya. Nah, akulturasi adalah terjadinya perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, tetapi maksudnya akulturasi adalah terjadinya perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang menghasilkan suatu kebudayaan yang baru, tetapi kebudayaan yang baru tersebut masih memperlihatkan ciri-ciri dari kebudayaan masing-masing yang berpadu itu. Ya, jadi tidak menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan yang tadi berbaur. Masih nampak, tetapi dia menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, yang kedua, pola hubungan yang kedua yang kemungkinan terjadi adalah dominasi, yaitu suatu kelompok ras menguasai kelompok ras yang lain. Ya. Nah, contohnya itu adalah kedatangan bangsa Eropa ke Asia dan ke Afrika, di mana bangsa Eropa, ras kulit putih pada saat itu menguasai ras kelompok kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, di Asia juga terjadi yang namanya penguasaan terhadap masyarakat setempat. Ya. Nah, pola hubungan dengan dominasi, dalam hubungannya dengan dominasi ini, nah, ada seorang sosiolog lagi yang namanya Kornblum menyatakan bahwa terdapat 4 macam kemungkinan proses yang dapat terjadi dalam satu hubungan antar kelompok. Yang pertama adalah genosid. Genosid adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Genosida, pernah kamu dengar ya? Yaitu contohnya pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh pemerintahan Nazi Jerman. Nah, itu genosid. Lalu yang kedua yang terjadi adalah pengusiran. Contohnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintahan Israel dari tepi barat Sungai Yordan. Ya. Lalu yang kedua adalah perbudakan. Contohnya sistem kerja Rodi yang dilakukan oleh pemerintahan atau penjajahan Jepang di Indonesia pada masa itu. Nah, itu contoh dari pendominasian, ya, perbudakan. Pola hubungan yang terjadi dalam dominasi itu salah satunya adalah perbudakan. Semoga nggak pernah terulang lagi ya. Dan yang terakhir adalah segregasi. Segregasi yaitu pemisahan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contohnya adalah pemisahan antar masyarakat yang kulit putih dengan masyarakat kulit hitam pada waktu itu di Afrika Selatan, yang dikenal dengan sistem politik apartheid, ya, sistem politik apartheid. Nah, ini menurut Kornblum ya, pola-pola hubungan yang terdapat di dalam suatu hubungan antar kelompok dalam hal dominasi. Nah, selanjutnya tadi pola hubungan antar kelompok sosial yang menurut Michael Banton yaitu adalah asimilasi. Terjadinya asimilasi, yaitu perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang menghasilkan budaya yang baru. Ya, budaya yang dihasilkan ini adalah benar-benar baru. Yang ketiga adalah paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Ini sangat jarang terjadi, tetapi biasanya seandainya pun ini terjadi, paternalisme ini pasti dikarenakan atau disebabkan oleh ras pendatang itu memiliki keunggulan yang sangat-sangat baik
dibandingkan dengan kelompok pribumi. Nah, ya, ras pendatang Indonesia juga pernah mengalaminya, yaitu oleh bangsa Eropa, bahkan bangsa Jepang kepada Indonesia. Mereka menjajah kita yang kaum pribumi. Lalu pola integrasi yang keempat adalah integrasi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras di dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi dalam integrasi itu adalah mengakui adanya perbedaan. Makanya bisa terintegrasi atau bisa bersatu menjadi suatu negara, suatu bangsa karena mengakui adanya perbedaan, menghargai adanya perbedaan. Kalau tidak menghargai adanya perbedaan, tidak terima akan perbedaan, maka masyarakat suatu bangsa atau suatu negara akan terpecah-pecah. Terjadi yang namanya disintegrasi. Ya. Dan yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Nah, ini namanya pluralisme atau kemajemukan dalam satu masyarakat. Bahwa semua masyarakat, setiap warga masyarakat memiliki kesamaan hak politik dan perdata. Ya. Nah, satu orang lagi ahli lain, yaitu Stanley Lieberson, mengklasifikasikan pola hubungan antar kelompok menjadi dua pola, yaitu pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi atau migrant subordination. Contohnya adalah kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia, mendominasi kelompok pendatang dengan kelompok pribumi. Nah, yang kedua adalah pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang atau indigenous superordination, ya, yaitu contohnya adalah dominasi kelompok kulit putih Prancis atau kelompok pendatang dari Aljazair, Tiongkok ataupun Turki. Nah, ini teman-teman wajib kita pahami bahwa di dalam masyarakat yang multikultur, terdapat banyak sekali kelompok-kelompok dalam masyarakat, maka kita perlu memahami bagaimana pola-pola hubungan yang terdapat di antara kelompok tersebut. Nah, kita wajib tahu dan apa yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita hindari, itu yang mesti kita pahami. Oke. Nah, sekian saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dimengerti, difahami dan bermanfaat bagi teman-teman, bagi anak-anak saya sekalian yang masih ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang difahami, boleh mengajukan pertanyaan lewat Google Classroom yang telah saya sediakan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.